Selamat pagi, perkenalkan nama saya Eka Binaria Manulang dengan MPM 22512020. Di sini saya akan menjelaskan beberapa topik yang saya sudah pelajari dari pertemuan pertama hingga pertemuan akhir di bidang hukum adat. Di sini saya sudah membuat beberapa topik yang akan saya bahas. Topik pertama itu dasar hukum berlakunya hukum adat yang ada di Indonesia. Kedua, perbedaan sistem hukum adat dengan sistem hukum yang lain. Yang ketiga, masyarakat hukum adat. Yang keempat, manusia sebagai subjek hukum. Yang kelima, hukum perkawinan adat. Yang keenam, hukum tanah adat. Yang ketujuh, hukum waris adat. Dan yang kedelapan, hukum pidana adat. Langsung saja kita ke slide yang pertama, yaitu dasar hukum berlakunya hukum adat di Indonesia. Jadi, dasar hukum berlakunya hukum adat di Indonesia ini pertama ada berdasarkan 3 dasar. Yang pertama itu pada masa Hindia Belanda. Nah, pada masa Hindia Belanda ini dasarnya hukum adat itu tertulis pada pasal 131 tentang penggolongan penduduk. Yang kedua, pasal 75 ayat 3 Reglement Regeling Godsdienst Wetten atau Undang-Undang Agama, Instelling and Gebruiken atau lembaga-lembaga dan kebiasaan. Dan yang ketiga ialah pasal 78 ayat 2 RR Ouder Herkomsten atau kebiasaan-kebiasaan lama atau kuno. Nah, pada masa kemerdekaan Orde Baru itu terbagi dalam dua. Yang pertama, Konstitusi RIS 1949 pasal 146 ayat 1 berkata, segala keputusan kehakiman harus berisi alasan-alasan dan dalam perkara hukuman harus menyebut aturan-aturan perundangan dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukum tersebut. Dan yang kedua ialah Undang-Undang 1950 pasal 104, yaitu segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman harus menyebut aturan-aturan perundangan dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu. Nah, lanjut ke yang ketiga, dasar hukum pada masa reformasi. Pada masa reformasi, dasar hukumnya terbagi juga menjadi dua. Yang pertama itu TAP MPR nomor 4, MPR strip 1999 tentang GBHN bab 4A ayat 2 tentang arah kebijakan yang isinya menata sistem hukum masyarakat yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat. Sedangkan yang kedua yaitu TAP MPR nomor 3 strip MPR strip 2000 pasal 1 ayat 2 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Yaitu isinya sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Jadi ketiga ini ialah dasar berlakunya hukum adat yang ada di Indonesia. Sekarang kita lanjut ke topik yang kedua yaitu perbedaan sistem hukum adat dengan sistem hukum lainnya. Nah, dari tabel ini bisa kita lihat apa sih perbedaan dari hukum adat dengan hukum lainnya. Jadi sistem hukum itu ada di Indonesia itu ada 5. Yang pertama common law, yang kedua civil law, yang ketiga ada hukum adat, yang keempat agama, dan yang kelima itu sosialis. Nah, seperti yang kita lihat di sini, common law itu digunakan oleh negara-negara Anglo-Saxon. Dan sedangkan civil law itu negara-negara Eropa kontinental. Kalau adat itu negara-negara Asia, agama itu negara-negara Timur Tengah, dan sosialis itu negara-negara Eropa Timur dan Cina. Kita lihat di sini. Nah, ini dia sistem hukum barat dan sistem hukum adat. Di sini sistem hukum barat itu 90% tertulis atau statutory law. Sedangkan hukum adat itu 90% tidak tertulis. Yang kedua, individu. Kalau hukum barat itu lebih ke individu, adanya hukum perorangan dan hukum kebendaan. Sedangkan dalam sistem hukum adat adanya komunal. Yang ketiga, segala sesuatunya harus bersifat logis dan rasional. Sedangkan dalam hukum adat bersifat religio-magis. Yang keempat, kalau dalam hukum barat, untuk merubah hukum harus melalui proses politik. Sedangkan dalam hukum adat,
untuk merubah hukum tidak memerlukan proses politik, melainkan secara natural. Yang kelima, hukum administrasi dan birokrasi merupakan persyaratan formal dengan proses yang panjang, sedangkan dalam hukum adat, administrasinya tidak memerlukan proses yang panjang. Dia lebih ke hal yang sederhana. Nah, kita lanjut ke topik yang ketiga, yaitu masyarakat hukum adat. Kita masuk dulu ke pengertian masyarakat hukum adat. Menurut pasal 1 angka 3 Parmenagararia KA BPN nomor 5 strip 1999 tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat, pengertian masyarakat hukum adat adalah sebagai berikut. Sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena persamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Jadi inilah pengertian dari masyarakat hukum adat tersebut. Nah, lalu kita melihat masyarakat hukum adat itu seperti apa. Jadi masyarakatnya itu masih dalam bentuk paguyuban atau reggemenschap. Jadi dia masih lebih ke tradisional. Nah, yang kedua ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasaan adatnya. Yang ketiga ada wilayah hukum adat yang jelas. Yang keempat, ada pranata hukum khususnya peradilan adat yang masih ditaati. Dan yang kelima, masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Kita lanjut ke topik berikutnya, yaitu manusia sebagai subjek hukum. Nah, ini ada tabelnya di mana manusia sebagai subjek hukum. Yang kita lihat di sini yang merah, jadi subjek hukum itu artinya subjek hukum adalah setiap pihak sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dan subjek hukum ini atau orang itu harus orang yang secara natural atau naturalistic person. Atau subjek hukum itu bisa saja badan atau reg person. Nah, orang secara natural ini atau per orang, dia harus memiliki kecakapan, bekwaamheid dan berwenang. Sedangkan kalau lembaga ini dia dibagi lagi menjadi dua, yaitu lembaga private dan juga public. Private ini contohnya seperti PT, koperasi, dan juga yayasan. Sedangkan public itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau provinsi, kota, dan desa. Nah, inilah bagan singkatnya subjek hukum itu seperti apa. Jadi dia bisa secara individu dan juga bisa lembaga. Lanjut ke slide berikutnya ialah hukum perkawinan adat. Kita di sini membahas dulu apa pengertian dari hukum perkawinan, hukum adat perkawinan. Yang pertama, hukum adat perkawinan atau disingkat sebagai HAP adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara lamaran, dan juga upacara perkawinan dan putusan perkawinan yang ada di Indonesia. Dan aturan hukum adat perkawinan di berbagai daerah berbeda-beda dikarenakan selain sifat kemasyarakatannya, adat istiadatnya, agama dan kepercayaan masyarakat yang berbeda-beda, juga karena kemajuan zaman telah menimbulkan banyak pergeseran nilai, sehingga banyak terjadi perkawinan campuran antara suku, adat istiadat, dan juga agama. Nah, asas perkawinan dalam hukum adat. Jadi di sini kita lihat ada 4 bagian. Asas yang pertama ialah perkawinan bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal, bahagia, rukun, dan juga damai. Oke, yang kedua, sahnya perkawinan menurut hukum adat. Jadi sahnya perkawinan menurut hukum adat itu bisa dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan, itu yang pertama. Dan yang kedua itu adanya pengakuan dari anggota kerabat. Lanjut ke yang ketiga, perkawinan dalam hukum adat tidak dipengaruhi faktor usia. Yang penting ada izin dari orang tua dan kerabat. Contohnya itu seperti di daerah Kerinci atau Jambi, Toraja, dan juga Pulau Rote.
Terus ada juga di Jawa disebut kawin gantung. Artinya meski perkawinan dengan anak di bawah umur sudah dilakukan, namun untuk melakukan hubungan badan harus menunggu mereka dewasa. Dan ada juga di Sunda disebut ngarah gawe, yang artinya suami tinggal dan bekerja di rumah istri untuk kepentingan keluarga, istri sambil menunggu istri dewasa. Jadi lanjut ke asas yang keempat, yaitu dalam hukum adat juga dikenal dengan poligami atau perkawinan bermadu. Yang contohnya itu di Bali disebut dengan Grahasta Tresna dan di Lampung dia disebut sebagai Meguai. Lanjut, kita ke slide berikutnya yaitu hukum tanah adat. Nah, kedudukan tanah dalam hukum adat. Yang pertama itu ada karena sifatnya, dan yang kedua itu ada karena faktanya. Kita lihat di sini, karena sifatnya itu merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun juga masih bersifat tetap dalam keadaannya, bahkan kadang-kadang menjadi lebih menguntungkan. Jadi kalau dalam adat ini tanah itu dia merupakan satu-satunya benda kekayaan. Ya. Yang kedua karena fakta, yaitu suatu kenyataan bahwa tanah itu merupakan tempat tinggal persekutuan. Yang kedua memberikan penghidupan kepada persekutuan, dan yang ketiga ialah merupakan tempat para warga persekutuan yang meninggal dunia dikebumikan. Lanjut. Dan apa itu makna tanah dalam hukum adat? Dalam pandangan adat masyarakat kita, tanah mempunyai makna yang sangat penting, yakni antara lain, yang pertama sebagai tempat tinggal mempertahankan kehidupan, yang kedua alat pengikat masyarakat dalam suatu persekutuan, yang ketiga sebagai modal atau aset produksi utama dalam suatu persekutuan. Dan dalam tanah adat ada juga yang namanya hak ulayat. Hak ulayat ini disebut juga sebagai hak purba atau jojodigono atau hak pertuanan atau dari pengertian dari Bapak Supomo. Nah, hak ulayat adalah hak untuk mengambil manfaat dari tanah, perairan itu bisa saja sungai, danau, perairan pantai ataupun laut, dan tanam-tanaman dan binatang yang ada di wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Ini adalah pengertian yang saya kutip dari Terhar yaitu pada tahun 1960. Dan di sini ada kriteria hak ulayat yang diakui oleh negara. Yang pertama, terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya. Yang kedua, terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup warga adat untuk keperluan sehari-hari. Dan yang ketiga, terdapat tatanan hukum adat yang berlaku dan ditaati oleh warga negara. Jadi, meskipun pemegang hak tertinggi adalah negara dan hak lain dilakukan sesuai dengan kepentingan negara, namun dalam pelaksanaannya harus ada harmonisasi antara kepentingan negara dan juga dengan adat. Lanjut ke hukum waris adat. Di sini kita melihat definisi dari hukum waris adat yang saya kutip dari Prof. Supomo. Beliau berkata bahwa hukum waris adat adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak terwujud benda atau immaterial Gorderen dari suatu angkatan manusia atau disebut generati kepada keturunannya. Dan di sini berlakunya hukum waris adat. Berlakunya hukum waris adat ini karena hukum waris adat hanya berlaku pada golongan Bumiputra di samping hukum waris Islam. Jadi di Indonesia itu ada hukum waris Islam dan juga hukum waris adat. Dan yang kedua ialah jika terjadi sengketa waris, hukum waris manakah yang berlaku pada golongan Bumiputra, maka Mahkamah Agunglah yang akan menetapkan hal tersebut. Dan yang berikutnya ialah unsur mutlak waris.
Jadi seorang peninggal warisan yang pada wafatnya meninggalkan harta kekayaan. Yang kedua, seseorang atau beberapa ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu. Yang ketiga ialah harta warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaan in concerto yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu. Di sini kita akan melihat apa itu perbedaan hukum waris adat dan juga dengan hukum waris Islam. Jadi hukum waris adat itu yang pertama, ada harta yang tidak dapat dibagikan. Jadi tidak segala sesuatu itu dalam hukum adat harta itu langsung dibagi-bagi kepada per person gitu. Sedangkan dalam hukum waris Islam, semua ahli waris dapat menuntut haknya. Jadi dalam hukum waris Islam itu, ketika pewaris sudah meninggal, setiap warisan itu, setiap orangnya sudah memiliki bagiannya sendiri. Itu sudah dibagi berapa persen kepada anak pertama, ke anak kedua, seperti itu. Nah, dalam hukum waris adat, anak perempuan bila mana tidak anak laki-laki dapat menutup semua haknya. Sedangkan dalam hukum waris Islam, hak ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing. Nah, kalau dalam hukum waris adat, dia ada beberapa daerah yang anak perempuannya itu tidak akan mendapatkan waris karena sudah ditutup dengan mungkin saudara dia yang laki-laki. Karena di mana laki-laki itu lebih mendominasi. Sedangkan dalam hukum waris Islam, setiap anggota keluarga sudah memiliki bagian waris masing-masing. Jadi berikut ialah perbedaan hukum waris adat dan juga dengan hukum waris Islam. Lanjut ke slide berikutnya ialah hukum pidana adat. Di sini kita akan melihat lahirnya pidana adat itu karena apa. Jadi yang pertama, dalam sistem hukum pidana barat, suatu delik lahir dengan diundangkannya pidana di lembaran negara atau staatsbal. Yang kedua, sedangkan lahirnya delik atau delik adat itu serupa dengan lahirnya tiap-tiap peraturan hukum yang tidak tertulis atau ex teori keputusan. Landasan hukum pidana adat di Indonesia. Landasannya ini kita lihat dari Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, Nomor 9, Strip 1951, Pasal 5, Ayat 3, Sub B. Yang pertama ialah tentang tindak pidana diukur menurut hukum yang hidup dalam masyarakat. Tindak pidana demikian itu bila terjadi, maka pidana adatlah sebagai sanksinya. Yang kedua, apabila terpidana adat tidak mengikuti putusan pengadilan adat tersebut, maka pengadilan negeri setempat dapat memutus perkaranya berdasar 3 kemungkinan, yakni yang pertama, tidak ada bandingnya dalam KUHP. Yang kedua, hakim beranggapan bahwa pidana adat melampaui dengan pidana penjara dan atau dengan seperti tersebut dalam kemungkinan 1. Yang ketiga, ada bandingnya dalam KUHP. Dan lanjut ke yang ketiga ialah bahwa berlakunya tidaknya legalitas material ditentukan oleh sikap atau keputusan terpidana untuk mengikuti atau tidak mengikuti putusan pengadilan adat. Jika putusan pengadilan adat diikuti oleh terpidana, maka ketika itulah legalisasi material berfungsi. Berfungsinya legalisasi material di sini merupakan hal yang wajar karena tindak pidana yang dilakukan pelaku adalah murni bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, yaitu hukum tidak tertulis. Dan yang slide yang terakhir yaitu syarat berlakunya hukum pidana adat. Jadi syarat yang pertama itu ialah hukum pidana adat itu tidak boleh bertentangan dengan KUHP, yaitu Hukum Nasional Indonesia. Yang kedua, masih terdapat peradilan desa atau adat yang dikukuhkan melalui perda, contoh Papua, Bali, dan juga Aceh. Yang ketiga, hanya bersifat tindak pidana ringan atau pelanggaran.
kejahatan yang ancaman pidananya tidak lebih dari 3 bulan. Dan yang keempat, sanksi tambahan masyarakat dari sanksi di KUHP. Dan yang terakhir, sanksi hanya berupa denda pengusiran atau permintaan maaf dan sebagiannya. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.